Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eka Setiawati, dalam Eka's Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman ketika mengikuti Diklat Dasar Guru Mengajar Nusantara 2020, di mana saya mempresentasikan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi SAC pada materi Sistem Pernapasan Manusia untuk kelas 5 sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Moderator. Dan yang akan mempresentasikan materinya adalah Ibu Eka Setiawati SPD dari UPT Negeri 30 Gresik selaku presenter. Berikutnya yang terhormat Bapak Sri Wahwono selaku Ketua Umum BUMUN yang telah menyelenggarakan Diklat Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang terhormat Bapak Dr. Tirto Suwondo MHum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Dan yang terhormat Bapak Ridwan Hidayat Eskum selaku Instruktur di Dikdat 2 Muhammad Hatta. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat se-Nusantara yang menyempatkan hadir dalam presentasi media pembelajaran dengan aplikasi SAC. Sebelumnya presentasi dimulai, ada baiknya saya selaku host akan menyampaikan tata tertib Vikon pada hari ini. Yang pertama, pada saat presentasi dimohon peserta untuk menonaktifkan mikrofon. Yang kedua, host akan mengontrol mikrofon para peserta dengan seksama pada saat presentasi berlangsung. Ketiga, jika ingin mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau bertanya langsung dengan melalui mengaktifkan mikrofon. Keempat, pertanyaan yang disampaikan menyangkut materi yang telah dipresentasikan. Oke, selanjutnya room ini akan saya limpahkan kepada Ibu Alrina selaku moderator. Silakan Ibu Alrina. Baiklah, terima kasih Ibu Arma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta Vikon dalam acara Vikon yang berjudul Pembuatan Materi Pembelajaran Melalui SAC dengan judul materi Sistem Pernafasan Manusia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Alrina Rarastakaseli yang akan menjadi moderator dalam acara Vikon pada hari ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan presenter atau pemateri. Beliau bernama Eka Setiawati SPD yang berasal dari PT SD Negeri 30 Gresik. Beliau lahir di Gresik pada tanggal 20 Mei 1989. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di PGSD Universitas Negeri Malang. Demikian profil singkat presenter pada hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi. Sebelumnya, Bapak dan Ibu peserta Vikon dimohon untuk mematikan mikrofon sehingga tidak mengganggu jalannya acara. Bapak dan Ibu dapat memberikan pertanyaan dan saran setelah materi selesai. Baiklah, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Eka selaku presenter. Bu Eka, the floor is yours.
Terima kasih Ibu Aldrina Veres selaku moderator dan Ibu Armawati selaku host. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada instruktur dari Dikder 2 Muhammad Toha, Bapak Ridwan Hidayat, serta Pak Sri Wahono selaku founder Dikder Bungun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang pengaplikasian media pembelajaran SAC pada materi sistem pernapasan manusia, di mana tujuan atau sasaran dari materi ini adalah kelas 5 sekolah dasar. Nah, di tampilan awal bisa kita lihat home, ada materi, evaluasi, dan developer. Ini ada sound yang bisa kita sisipkan di bagian depan untuk menarik minat anak. Itu adalah sound sistemnya. Kemudian ketika kita tekan home, di sini adalah judul dari presentasi materi pada pagi hari ini, Sistem Pernapasan pada Manusia, Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5 sekolah dasar. Di sini saya tidak mengambil tema karena saya lebih mengkhususkan pada materi IPA, di mana pada materi ini membutuhkan media yang sesuai dengan tahapan anak, yaitu tahap operasional konkret, di mana anak-anak membutuhkan media nyata. Nah, saya harapkan melalui aplikasi SAC ini, dengan kita menyisipkan gambar, video, audio, akan mempermudah kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya tekan home. Di sini tujuannya yang pertama, mengetahui organ-organ pernapasan manusia. Yang kedua, mengetahui cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang ketiga, memahami proses masuknya udara ke paru-paru. Next. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Nah, apakah kalian tahu apa saja organ pernapasan pada manusia? Next. Di sini saya sajikan gambar. Sudah ada keterangan. Yang pertama adalah hidung. Di mana di hidung terdapat rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Di dalam rongga hidung juga terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk merangkap atau sebagai perangkap benda asing. Selain itu juga melembabkan udara yang masuk ke dalam organ pernapasan selanjutnya. Kemudian lebih ke dalam lagi kita bertemu dengan faring, di mana faring ini berfungsi untuk menghubungkan saluran pencernaan dan pernapasan. Nah, di dalam faring ini terdapat epiglotis yang tertutup secara otomatis saat kita menelan makanan. Selanjutnya yang C adalah laring atau pangkal tenggorok. Di sini ada pita suara yang bergetar pada saat teraliri udara. Nah, ini biasanya anak-anak suka keliru ketika menjawab antara B dan C. Bisa kita tekankan atau kita gunakan F, faring. Itu lebih awal daripada L, laring, supaya anak tidak terbolak-balik ketika mengurutkan organ pernapasan. Kita lanjutkan di yang D, trakea atau tenggorokan. Di tenggorokan ini terdapat atau tersusun dari tulang rawan hialin yang berbentuk C, di mana di bagian dalamnya permukaannya ada epitel bersilia atau sepet berambut yang gunanya itu untuk mendeteksi benda asing yang masuk. Jadi ketika ada benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan, otomatis kita akan batuk.
Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus di sini adalah cabang batang tenggorok, sehingga ada paru-paru kanan dan kiri. Nanti cabangnya lagi ada bronkiolus, cabangnya lagi ada alveolus, di mana terjadi pertukaran oksigen dan CO2. Gambar yang selanjutnya adalah F, paru-paru. Di paru-paru ini dilapisi oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Yang G adalah diafragma, yaitu sekat pembatas rongga dada dan rongga perut. Next. Nah, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasanmu. Antara lain, yang pertama dengan berolahraga. Olahraga ini baik untuk tubuh, terlebih untuk organ paru-paru. Nah, yang kedua, next, dengan makan makanan yang bergizi. Dengan kita makan makanan yang bergizi, maka kita akan mendapatkan suplai zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk menjaga organ pernapasan, sebaiknya kita menghindari minum minuman yang beralkohol. Selanjutnya adalah menghindari rokok. Kita tahu bahwa rokok mengandung zat-zat yang kurang baik untuk tubuh. Nah, di sini perokok terbagi menjadi dua, ada perokok pasif dan perokok aktif. Yang lebih beresiko adalah perokok pasif, karena dari literasi yang saya baca, dalam waktu 2,5 jam, ternyata racun-racun yang ada di dalam rokok ini, yang ada di udara, meskipun bentuk asapnya sudah hilang, tapi racunnya masih ada di udara. Next, ini adalah video proses masuknya udara ke paru-paru. Dengan menyisipkan video seperti ini, diharapkan anak-anak bisa mengetahui prosesnya. Nah, udara masuk melalui hidung, masuk ke faring, laring, trakea, sehingga tampak paru-paru mengembang. Nah, ketika paru-paru mengembang, ini artinya oksigen sudah masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini adalah saluran tenggorokan dan kerongkongan. Kalau kerongkongan itu untuk pencernaan, sedangkan tenggorokan ini untuk pernafasan. Nah, ini adalah gambar tulang rawan hialin yang berbentuk C. Ketika paru-paru mengembang, udara masuk. Ketika mengempes, maka udara keluar. Karbon dioksidanya dikeluarkan. Nah, di sini pada lapisan yang paling kecil, alveolus, di situ terdapat pembuluh darah, di mana di sana terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Berikut akan diberikan 5 soal latihan terkait materi sistem pernapasan manusia. Ketika kita tekan ikuti latihan, maka langsung menuju di soal nomor 1. Organ-organ di bawah ini termasuk alat pernapasan, kecuali. Tadi sudah kita simak, yang kecuali adalah kerongkongan, karena kerongkongan adalah saluran pencernaan. Nomor 2, apabila diafragma dalam keadaan datar, maka rongga dada membesar. Nah, kata kuncinya adalah rongga dada membesar. Ketika rongga dada membesar, maka udara luar akan masuk ke dalam paru-paru. D. Skornya otomatis bertambah. Yang ketiga, tujuan utama proses pernapasan manusia ialah untuk memperoleh energi. Keempat, alat pernapasan yang dapat mengatur kelembapan udara yang masuk, yaitu hidung. Soal yang kelima,
pertukaran udara pada manusia terjadi di dalam alveolus. Nah, ketika anak-anak akan mengulangi lagi latihan ini, cukup dengan tekan ulangi latihan, maka nanti akan kembali ke soal nomor 1 dan nilai otomatis kembali ke 0. Kita coba. Selanjutnya kita masuk ke developer. Nah, sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, room saya kembalikan kepada moderator Ibu Aurina. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eka. Presentasi yang sangat bagus sekali. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu peserta Vikon yang ingin mengajukan pertanyaan dan memberikan saran, silakan aktifkan mikrofon pada aplikasi SCC, atau Bapak dan Ibu bisa juga menulis pertanyaan dan saran pada kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dan memberikan saran. Iya, Ibu Eka, ini ada pertanyaan dari Ibu Wadas Lintang ya. Bagaimana cara membuat skor jadi 0 lagi ketika mengulangi evaluasi dari awal? Oh iya. Langsung dijawab atau ditambung dulu? Silakan langsung dijawab saja, Ibu. Dari tutorial yang diberikan Pak Wahung, itu ternyata tidak ada cara untuk mereset kembali ke 0. Nah, kebetulan pada saat saya mengikuti presentasi dari Ibu siapa kemarin saya lupa, saya sempat bertanya, kemudian atas petunjuk dari beliau dan juga mencari dari YouTube tutorialnya, saya menemukan bahwa ternyata dengan cara yang sama, dengan kita memberikan button reset atau icon reset itu tadi, kemudian kita berikan hotspot. Setelah kita berikan hotspot, kemudian di situ ada pilihan reset counter, maka nilai akan kembali ke 0 di deretan increase decrease. Seperti itu. Ya, Ibu. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti bisa tanya ke saya lagi. Kalau tidak praktek langsung agak sulit ya. Bagaimana Ibu, sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih mereka. Semoga nanti saya coba aplikasinya ya. Oh iya. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa menghubungi saya lagi, bisa. Oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, ada lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam. Pak Sutekna dari SMK Negeri 2 Pati. Ya, monggo Halo. Bapak, silakan. Ya. Halo, ya, monggo Bapak, ya. silakan. Ya. Pertanyaan saya mungkin agak melenceng dari materi, tapi masih ada kaitannya ya, sistem pernafasan. Sekarang ini kan masa pandemi COVID-19 ya, di mana virus COVID-19 itu yang diserang adalah sistem pernafasan. Itu ceritanya gimana, Bu? Saya belum begitu jelas. Monggo, Bu. Maksudnya cerita yang bagaimana, Pak? Ya, COVID-19 itu kan
katanya menyerang sistem pernafasan ya. Itu yang diserang bagian mana, kemudian kalau diserang tuh terus bagaimana gitu loh. Kok terus bisa sesak napas mengakibatkan yang bersangkutan meninggal. Oh gitu, oke Pak. Ya. Saya jawab semampunya Pak ya. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Setahu saya yang namanya virus COVID-19 ini menyerang organ pernapasan. Tidak serta-merta orang yang terserang otomatis akan meninggal, tidak. Biasanya yang terserang atau yang meninggal itu biasanya yang punya penyakit bawaan, Pak. Jadi ketika dia terserang maka kondisi tubuhnya itu akan semakin ngedrop, apalagi ketika dia mempunyai penyakit bawaan. Tapi jika tubuh si orang yang terserang ini dalam kondisi yang fit, kemungkinan malah virusnya ini yang kalah. Makanya kan kita pernah mendengar orang yang terlihat baik-baik saja, ternyata dia membawa virus. Nah, mungkin karena tubuhnya kuat itu tadi, maka virus tidak mampu menembus tubuhnya, meskipun dia membawa virus itu dan berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Itu sebenarnya saya. Jadi kalau selama tubuh kita fit, insya Allah imun dari tubuh kita akan menyerang dari virus itu sendiri. Begitu Ibu Aldina? Ya begitu Bapak, apakah sudah jelas atau mau ini saya kan pernah membaca di WA itu ya. Jadi hati-hatilah dengan corona, jangan pernah menantang corona, karena sekali kena itu separuh nyawanya kehilangan separuh nyawanya. Karena apa? Karena paru-parunya itu begitu kena, walaupun orang yang sehat ya, paru-parunya itu akan rusak gitu, dan itu sulit untuk kembali. Itu Bu, itu apakah benar seperti itu Bu? Kalau setahu saya sih karena virus corona ini menyerang organ pernapasan, maka seperti ada lendir gitu Pak di saluran pernapasan kita, sehingga akan menyebabkan kita sesak. Iya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan bisa ditangani, kondisi tubuh orang itu fit, maka bukan suatu hal yang mustahil orang itu akan sembuh. Nah, kenyataannya beberapa orang yang diberitakan terserang pun ada yang bisa sembuh. Iya. Seperti itu, Pak. Tapi katanya itu kalaupun sembuh itu nggak kembali seperti awal itu, karena ada kerusakan di paru-parunya, itu katanya. Kata dokter ketua penanganan COVID di Cina itu, saya baca di WA itu. Tapi jadi takut juga itu. Karena orang sehat pun kalau kena itu masih membekas sampai akhir hayatnya. Nah, makanya itu Pak, pemerintah kan menyarankan masyarakat untuk preventif lah, mencegah dengan cara memakai masker, mengurangi bepergian dan sebagainya. Tujuannya kan menghindari hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau misalkan sudah terserang, diberikan penanganan sedemikian rupa, ya meskipun ada harapan untuk sembuh, kalau untuk selanjutnya saya kurang paham juga Pak, itu bukan bidang saya. Mohon maaf Pak ya jika jawabannya kurang memuaskan. Enggak, memang begitu. Saya juga kurang paham juga itu. Saya hanya baca di WA itu. Yang penting memang kita harus hati-hati ya, corona itu walaupun sembuh katanya membekas itu. Itu yang sebetulnya yang ingin saya katakan ke teman-teman, walaupun kondisi fit, sehat, ya tetap harus kita hati-hati menghindari COVID-19 ini. Oke Bu, terima kasih Bu. Siap Pak. Terima kasih Bapak Tikna, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Eko Haryadi. Apa penyebab orang bisa tidur mendengkur?
Apakah ada gangguan pernapasan? Oh, baik. Kalau berdasarkan sepengetahuan saya, orang tidur mendengkur itu biasanya ada atau terjadi pada orang yang cenderung gemuk. Jadi seperti bergetar, ada selaput yang ada di tenggorokannya itu bergetar sehingga ngorok, suaranya ngorok seperti itu. Tapi pada kondisi tertentu, misalkan dia miring atau apa, biasanya mendengkurnya akan berkurang daripada ketika pada posisi terlentang. Oke. Begitu Pak Eko, apakah sudah jelas jawabannya? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rahmawati. Apakah ada aplikasi untuk membuat skor? Aplikasi untuk membuat skor. Berdasarkan tutorial kemarin, kita bisa memberikan skor itu dengan menyisipkan insert counter. Di situ di SAC itu ada counter. Jadi kita sisipkan, kemudian di switch dengan apa kemarin ketika supaya angkanya itu bertambah, kita pilih increase counter. Kalau ingin kembali ke 0 lagi, nanti ada pilihan reset counter. Di SAC sudah ada, Ibu. Begitu Ibu Rahmawati, apakah sudah jelas? Ibu Rahma, apakah sudah jelas? Baiklah, bagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, silakan masih dibuka sesi tanya jawabnya. Mungkin Ibu Eka bisa share pengalaman ketika membuat SAC ketika ini selama menunggu pertanyaan selanjutnya. Oh iya, pengalaman saya kemarin sebenarnya aplikasi yang saya buat bukan SAC yang ini, yang sudah jadi itu. Cuma karena mungkin saya melewati tutorial, jadi keliru menanggapi. Saya buatnya itu yang portrait. Padahal di tutorial itu kita diminta untuk membuat SAC yang landscape. Nah, di situ saya bingung. Apa harus membuat baru atau bagaimana? Nah, saya tanya kepada Pak Ridwan. Awalnya beliau menyarankan untuk import. Ternyata tidak bisa. Ini kenapa? Setelah saya coba ternyata dia bisa import atau mengambil dari file yang sudah kita buat untuk dibuat landscape jika sama-sama landscape. Nah, punya saya kemarin kan kasusnya portrait. Mau saya import ke dalam bentuk landscape ini dia tidak bisa. Jadi harus mengulang lagi dari awal. Tapi alhamdulillah karena tutorial dari Pak Waho ini jelas, saya ikuti lagi, sudah tahu letak-letak dari masing-masing ikonnya, fungsi tombolnya, sehingga dalam waktu 1 malam sudah selesai. Insya Allah kalau kita mau berusaha pasti bisa. Itu aja pengalaman saya ketika membuat aplikasi SAC ini. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Silahkan. Sepertinya tidak ada ya. Baiklah, demikian Vicon hari ini. Sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan. Ketika manusia bernafas, udara masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, waktu dan tempat saya serahkan kepada host, yaitu
yaitu Ibu Armawati. Bu Armawati, silakan, the floor is yours. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Arino selaku moderator yang membantu jalannya Fikon. Kita terima kasih pula kepada Ibu Eka Setiawati yang telah mempresentasikan materinya yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti jalannya Fikon. Saya selaku host memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam Fikon ini. Saya akhiri dengan ucapan, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.